Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga saat ini kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita pada iman dan Islam. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, suatu hari Abdullah ibnu Umar bercerita bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Salah satu qad harramallahu alaihimul jannah mutminul khamri wal aqab wat dayus alladzi yuqirru fi ahlil jannah. Ada 3 kelompok orang yang Allah mengharamkan surga atas dirinya. Manusia yang tak pernah pisah dengan minuman keras, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan sidayus, yaitu orang yang membiarkan keburukan terjadi dalam rumah tangganya. Berita yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar dalam hadis riwayat Ahmad ini menggambarkan betapa payah dan susahnya mereka bertiga untuk mengenyam kenikmatan surgawi dikarenakan perbuatannya yang nista itu. Selain itu, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar kiranya kita dapat menghindari dari perbuatan ketiganya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Yang pertama adalah mutminul khamri, yaitu orang yang tak pernah pisah dengan khamr. Yang dimaksudkan khamr di sini adalah minuman keras, narkoba, sabu-sabu, dan barang-barang yang semacamnya. Yang intinya adalah sesuatu yang bisa memabukkan. Artinya selama hidup selalu bergantung pada khamr dan tidak akan lega hatinya jikalau tidak mengkonsumsinya. Pertanyaannya, kenapa khamr ini dapat menjadikan surga haram bagi para peminumnya? Karena khamr memang merupakan induk dari segala kemungkaran. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa dia berkata, jauhilah olehmu khamr
karena khamr itu merupakan induk segala keburukan. Sebagaimana kita maklum, realitas telah menjelaskan seseorang yang jiwanya dipengaruhi khamr akan hilang akal sehatnya. Dan seringkali berperilaku layaknya orang gangguan saraf, kalau tidak bisa dikatakan sebagai orang yang gila. Dan bila sudah demikian, seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dan kadang juga bertindak anarkis, bahkan bertindak yang kejam. Oleh karenanya, maka peminum khamr, orang yang tidak bisa pisah dengan minum-minuman tersebut, oleh Allah diharamkan untuk menyentuh bau surga. Yang kedua, wal-aqu, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran sering disebut beriringan dengan perintah mentauhidkan Allah dan larangan untuk menyekutukannya. Begitu juga ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya salah seorang sahabat tentang amalan yang disukai Allah Ta'ala, beliau menjawab, salah satunya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dari itu orang yang durhaka pada orang tua, yakni enggan mematuhi perintahnya dalam urusan kebaikan, mungkin juga sering membentaknya, mungkin sering berucap kasar kepadanya, atau justru menghardiknya. Dan tentu lebih besar lagi dosanya jikalau sampai berani memaki atau bahkan yang paling kejam, misalnya dia memukul atau membunuhnya. Orang yang demikian haram baginya surga. Karena durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dosa besar dari 9 dosa besar yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Barkah, Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena itu termasuk dosa besar, maka untuk dapat menghapusnya diharuskan selain mohon maaf pada kedua orang tua, juga melakukan taubatan nasuha. Sebuah permohonan maaf dengan ketentuan harus mengakui telah berbuat dosa, menyesali atas perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang terlebih haruslah rajin berbuat amal kebaikan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Yang ketiga, waddayus alladzi yukiru fi ahlihil khobas, yakni dayus, yaitu orang yang membiarkan keburukan terjadi dalam rumah tangganya. Dayus hampir serupa, meski tidak sama dengan orang gila. Bukan berarti sakit saraf, melainkan perbuatan dan ihwal dirinya itu bagaikan orang gila saja yang tidak mempedulikan alam lingkungan yang mengitari dirinya. Atau bahasa lain adalah orang yang cuek, walaupun kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi di depan matanya, dan bahkan terjadi pada keluarganya sendiri, sama sekali dia tidak mencegahnya.
Bahkan sepertinya ia memberikan kesempatan seluas mungkin, sehingga dengan demikian apa yang keluarganya lakukan bebas, sebebas-bebasnya dilakukan. Jangankan dimarahi, sepatah teguran pun sama sekali tidak pernah terlontar dari kedua bibirnya. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya berlaku kepada orang lain, tetapi yang lebih utama, yang kita dahulukan adalah beramar ma'ruf dan nahi munkar yang berada di sekeliling kita, termasuk yang berada di keluarga kita. Itulah 3 hal yang oleh Allah diharamkan untuk mencium bau surga. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita sekalian bisa menghindarkan diri dari ketiga hal tersebut, yaitu yang pertama minum khamr, yang kedua durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal tersebut dan semoga anak turun kita juga bisa menghindari hal-hal yang mengharamkan kita mencium bau surga seperti yang saya paparkan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Dan nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.